Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Saya percaya bahwa kita dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun dunia di sekitar kita sedang mengalami pergejolakan yang tidak baik-baik saja, tapi iman percaya kita di dalam Tuhan yang membuat kita tetap tenang menghadapi segalanya dan tetap mempunyai waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 9. Satu pasal ibu bapak bisa baca di rumah masing-masing, tetapi ada ayat penekanan yang saya akan berikan di dalam Yohanes pasal 9 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali ketika kita melihat seseorang mengalami sakit penyakit, dengan mudah orang berspekulasi bahwa hal itu terjadi karena kesalahan yang dia lakukan atau karena dosa yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga tidak sedikit orang yang pada akhirnya menghakimi dan berpikir yang tidak-tidak. Nah saudara-saudara, dalam konteks pembacaan kita hari ini, Yesus hendak memperlihatkan bahwa tidak semua sakit penyakit yang dialami oleh seseorang itu karena kesalahan atau dosa dia pribadi atau dosa orang tuanya. Tetapi kadangkala juga sakit penyakit yang dialami oleh seseorang itu menjadi alat di mana kehendak Allah, rencana dan pekerjaan Allah harus dinyatakan. Yesus menolak asumsi bahwa orang buta itu menderita karena dosanya sendiri. Allah dapat memakai penderitaan untuk menyatakan kemuliaannya. Ketika orang itu mengalami kesembuhan, ketika orang buta itu mengalami kesembuhan dan pada akhirnya ia bisa melihat, maka ia sampai kepada pengakuan iman. Mukjizat terbesar bukan karena melihat dunia, tetapi mukjizat terbesar yang terjadi di dalam hidupnya yaitu pengenalannya akan Kristus. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau belajar juga di dalam konteks ini. Ketika teman kita, kerabat kita atau sahabat kita mengalami penderitaan, janganlah cepat-cepat kita menyimpulkan bahwa hal itu terjadi karena kesalahan atau dosa yang dia lakukan, sehingga dengan mudah kita menghakimi dia, sehingga dengan mudah kita berpikir yang aneh-aneh tentang dia. Tetapi juga kita harus melihat dari sisi yang lain bahwa penderitaan juga dapat dinyatakan kemuliaan Allah di dalamnya. Dan bagi kita yang mengalami hal ini, jangan juga kita dengan mudah menyerah akan hidup ini, tetapi kita mari berpikir lebih positif. Mungkin melalui sakit penyakit yang kita alami, penderitaan yang kita alami, ada rencana Allah yang mau dinyatakan di sana. Mungkin di antara kita ada yang sudah berdoa berbulan-bulan, bertahun-tahun akan sakit penyakit yang dialami, toh juga belum disembuhkan. Jangan menyerah, jangan berpikir bahwa hal ini terjadi karena Allah tidak berkenan lagi atas kita, tetapi berpikirlah bahwa sakit penyakit yang kita alami ada rencana Allah, ada karya Tuhan yang mau dinyatakan di sana. Tetapi dalam proses kita mengalami itu, kita harus tetap membangun relasi yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sakit penyakit, penderitaan yang kita alami menjadikan kita jauh daripada Tuhan. Tetapi melalui sakit penyakit yang kita alami, yang mungkin hari ini belum disembuhkan oleh Tuhan, kiranya kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa engkau tetap setia sekalipun mengalami penderitaan. Engkau tetap setia berharap kepada Tuhan sekalipun engkau mengalami yang namanya sakit penyakit. Dalam sakit penyakit, dalam penderitaan, kuasa dan karya Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah dapat dinyatakan. Melalui orang buta itu, kesaksian tentang Yesus dinyatakan. Melalui orang buta yang sejak lahir itu, pekerjaan mukjizat Yesus dapat dinyatakan. Sehingga ada banyak orang yang melihat kebenaran melalui mukjizat yang dinyatakan di atas kehidupan orang buta itu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tetap berpaut kepada Allah. Apapun kondisi kita,
dalam keadaan apapun kita, dan kiranya kuasa dan karya Allah dinyatakan melalui kehidupan kita. Dan yang terakhir, jangan mudah menghakimi orang lain yang sedang mengalami penderitaan, tapi engkau harus memotivasi kehidupannya supaya ia semakin mengenal Allah, supaya ia punya pengharapan hidup dan terus berpaut kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami belajar kembali Tuhan bahwa tidak semua penderitaan yang kami alami karena dosa dan kesalahan kami, tapi Engkau juga dapat menggunakan sakit penyakit penderitaan yang kami alami untuk menyatakan pekerjaan-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu. Tapi jika di antara kami ada yang mengalami sakit penyakit saat ini Tuhan, biarlah itu tidak membuat kami jauh daripada Tuhan. Tetapi sakit penyakit yang kami alami, kami percaya bahwa ada tujuan Tuhan yang akan dinyatakan. Kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa kami sekalipun di bawah sakit penyakit, sekalipun di dalam penderitaan, kami tetap setia berharap kepada Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.